diajar oleh seorang Abu. Sedikit lagi PUEZ, awas ada lineman juga. Nah, bakal jatuhkan aja Abu, bakal menjadi dengan PUEZ kali ini. Waduh, ini Wawan kayak mau ngapain nih? ini dia. 2 juta. Harta tahta AK 2 juta. Oke. Ini mantap. Ini Mantap, langsung masuk mantap. TikTok sih, langsung jeduk-jeduk sih. Enggak, itu emoticon mandi duitnya sangat Waduh. merepresentasikan. Jadi ada Iron of God Iron dan of God. Bos Nightmare bakalan menahan diri mereka di area Rim 6 Village, bakalan menjadi atlet renang for real. Ya, dan ternyata pesawatnya dari area rimnya menuju ke Mil ya. Dan kita lihat juga ternyata Milnya ini apakah bakal dikontes dengan 4 tim kah. Tapi kalau lihat ini nggak ada yang mau ngalah. Oke. Kayak benar-benar mau maksa fight aja gitu untuk daerah Milnya. Ya ini malah bakal diuntungin sebenarnya untuk tim-tim kayak model yang selamat dari Mil nanti. Itu bakalan diuntungin banget. Kenapa? Karena nanti mereka bisa looting dengan damai di area pick. Bahkan ini tadi dari Lynx udah pakai info box. Zona selanjutnya cenderung ke arah CT sama Factory sama Pochinok. Ada perpecahan di arah Mil. Ya, di mana Milnya bakal ada 3 tim yang melakukan Oh. fight, di mana King Cheng seperti biasa bertemu dengan tim Red, dibacok. Amore kena karena terbacok. Ada Kucai melakukan backup, dibacok lagi. Sing. Aduh ya ampun, J-nya yang harus terkena knockdown kali ini, Bang Haji. Menyisahkan Felix saja. Ternyata Kings Esport masih belum menemukan temponya. Sayang sekali. Dan ternyata juga udah ada teman-teman dari Inyohead yang sudah tidak mau berlama-lama lagi mengadu nasib di area Mil, karena memang kebetulan dari Jet Esports di sini sudah berhasil dapat 1 kill. Tapi Kiba sebenarnya juga bakal jadi seorang yang bakal menjadi sebuah pundi-pundi poin kill untuk Jet Esports. Masih bakal dilanjutkan terus, di mana akhirnya ini harusnya bakal dikejar terus. Amore dan juga Kucai udah gak punya baik pilihan, tapi masih coba ditahan oleh Dudes yang udah gak punya baik medical kit. Masih punya Hulk mungkin untuk turun, tapi bakal coba di firing dari belakang sesaat lagi, mungkin dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5. That's it. 5 detik. Detik kelimanya berhasil menumbangkan seorang Dude. Kehilangan 2 player dari tim Red di tangan Jet ini benar-benar cukup merugikan. Tapi AB-nya juga terkena knockdown oleh seorang Kucai. Tentunya masih bisa di-revive untuk seorang AB kali ini, Bang Haji. Ya, gue bisa sampai ngitung detikan kayak gitu karena gue tadi lihat di minimap itu mereka habis banget dari kelar patahan baru turun, dan kebetulan teman-teman dari si Jetnya baru regroup. Jadi chance-nya emang besar banget untuk ditembakin, dan kebetulan dia kayak larinya nggak turun banget yang ke bawah curam, tapi ke miring gitu. Kalau miring chance-nya masih enak banget untuk ditembak, dan bener aja akhirnya malah jadi keuntungan untuk teman-teman dari Jet Esports. Kalau udah kayak gini, lagi-lagi yang harus gue akuin gak diuntungin adalah Kings Esports. Kenapa? Karena Kings Esports however dia coba turun untuk nabrak siapapun, dia udah coba mengalah, kali ini dia nggak turun di CPR. Dia cukup tidak beruntung menurut gue. Iya, terlalu memaksakan banget untuk di daerah Mil. Padahal mereka udah tahu kalau di Mil tadi udah rame banget. Tapi di sini ternyata EVOS ketemu Aura lagi, yang dimana Kenzo udah berhasil mendapatkan run MKS kali ini. Oh my god, run MKS-nya harus dijatuhkan dan tak diberikan kesempatan untuk kembali ke dalam map Bermuda kita. Dimana sebenarnya kalau posisinya kayak gini, itu akhirnya dari Auranya mau nggak mau cabut, Iya, mau cabut nggak mau. tarik ke arah kanan, terus habis itu lo ke arah plantation. Habis itu mungkin lo bisa stay di area Bima untuk nungguin airdrop mungkin di arah tower, atau mungkin lo mau ngamanin area rumah L, atau mungkin lo mau ngamanin area radio yang di atas Katulistiwa. Iya, harusnya kali ini seperti yang lo bilang Auranya harus mundur, dan mengingat dia udah kehilangan run. Tapi ternyata ini yang satu gua player notice, dari tim Pak. EVOS udah langsung terbang menggunakan launchpad untuk memblok jalan dari tim Aura. Itu yang harus memang dilakukan oleh Aura, karena kalau enggak ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Iya, Abunya. EVOS adalah Waduh. tim yang sudah cukup hatam atau cukup hafal dengan tempat yang biasa mereka lalui gitu. Ini emang jalur rotasi mereka, dan apapun yang terjadi siapapun musuhnya gitu. Dan kalau infonya jelas, mereka udah tahu harus ngapain. Kayak misalkan ini tadi dibuka sama Abu dan juga Street, dimana mereka harus coba membuka diri, walaupun kembali lagi masih ada upaya yang cukup berhasil dimanfaatkan oleh Amek, tapi masih juga cukup sekarat. Berlama-lama bakal langsung diajar oleh seorang Abu. Sedikit lagi PUEZ, awas ada lineman juga. Nah, bakal jatuhkan aja Abu, bakal menjadi mistake yang cukup merepotkan. Tapi Kenzo juga bakal tumbang begitu aja. Apakah ini bakal menjadi kedua kalinya Aura yang akan menangkan matchnya, memenangkan fightnya antara EVOS Esports? Tapi juga bakal coba dihancurkan di sini seorang Amek, bakalan tumbang. Harus menyisakan 2 lawan 2 kali ini, 2 lawan 1 bahkan. Street akankah Street akan membuat mode emotikonnya
sinar kembali. Iya. Karena kalau gue lihat masih ada firing perang melawan M40 ternyata Street. Aduh. Tidak bisa, ini adalah lagi-lagi kemenangan untuk Aura NSC melawan EVOS Esports. 2-0 untuk Aura ternyata kali ini tentunya, dimana walaupun mereka harus kehilangan 2 playernya. Waduh, sangat disayangkan ya, harus kehilangan sang Randan juga Amek. Dan ternyata Imbaya udah digantikan dengan PUEZ kali ini. Waduh, ini Wawan kayak ngapain Oke, ya? ini dia. 2 juta. Harta tahta AK 2 juta. Oke. Wih, mantap. Ini Mantap, langsung masuk mantap. TikTok sih, langsung jeduk-jeduk sih. Nggak, itu emoticon mandi duitnya sangat Aduh. merepresentasikan konten creator yang tajir. Iya. Stop. Udah, Aduh, sampai ini, situ aja. sampai situ aja. Tapi gini, yang harus gue tekankan sekali lagi adalah namanya abis perang, terus abis lu dapetin point kill, menurut gue sangat wajar ketika lu melakukan selebrasi dari Atau emoticon. taunting, iya. Karena kan itu bentuk dari cara lu mengekspresikan kemenangan lu. Sama kayak lu ketika lu main bola lu ngegolin. Yoi. Kalau lu nonton sepak bola lu pasti ngelihat Pasti orang abis lihat. ngegolin ada selebrasi, ya kan? Selebrasi. Ada yang salto-salto, ada yang joget-joget, dan hal yang Itu- sama juga terjadi di Free Fire. Itu wajar. Oke. Iya, iya. Tapi kita pindah dulu, ini move on dulu ke Island of God ini. Tadi Oke. ya, turun di area Clock Tower, udah melakukan rotasi kedua mereka ke arah Mars Electric kali ini Bang Haji. Mereka cukup jeli ya kayaknya, kalau misalkan mereka kelamaan sampai Mars Electric mungkin bakalan dijegat sama teman-teman yang hobi renang gitu kan. Hobi Karena kalau misalkan mereka sampai sana duluan, ini nggak nguntungin untuk Island of God. Karena Island of God boleh gue bilang mungkin dari segi aim jauh cakep, tapi kalau misalkan bicara aim deket, Boss Nightmare juga nggak kalah cakep gitu maksud gue. Sama-sama cakep intinya. Betul. Jadi agak jadi merepotkan juga harusnya gitu kan. Dan oke, gue juga belum lihat posisi Bos Nightmare sih di mana. Ya, Apakah masih di Rimnam. di Rimnam apa udah mulai berenang gaming? Tapi di sini bakal terjadi fake antara Boom melawan tim Link Esport, di mana seorang Fitch udah berhasil di knockdown dan bakal di end begitu aja oleh seorang Mang. Di mana dari seorang Fitch juga sudah ada Mang di sini mencoba untuk berputar sedikit ke arah kanan rumah sabun. Igap bakal langsung masuk, terobos aja lah kata Igap. Igap udah mulai join to the fight baby, mencoba untuk mengendarai mobil tapi nggak bisa, bakal di knockdown begitu aja oleh seorang Nothing. But tersisa 2 player lagi mencoba untuk kabur dari Boom Esport. Mang di sini mencoba melakukan tembakan lagi ke arah 1 player yang tersisa dari tim Link, mencoba untuk kabur, terus masih bisa kabur kah? Masih bisa survive. Ini dia panci sakti tapi belum sakti karena ada Nothing. Aimnya langsung meng-knockdown seorang Borgai dari tim Link Esport, menyisakan satu lagi seorang Vici. Mampukah dia bertahan dari kejar-kejaran player Boom yang menyisakan 4 player? Coba dicari Nothing di posisi paling depan. Dia jatuh. Ini dia kemenangan untuk Boom atas Link Esport Bang Aji. Oke, kita harus take a notes di mana tadi Jet Esports mungkin bisa dapetin teman-teman dari Neohead, dan yang perlu dicatat adalah Neohead masih survive 1 orang lagi. Dan dari Boom Esports sekarang udah koleksi 4 poin kill, dan Boss Nightmare belum mendapatkan apapun. Dia masih tidak tahu entah di mana. Nah, ini dia kelar dari Rimnam tadi, sekarang dia udah stay di hangar, dan berhubung zonanya juga masih cukup bersinggungan, jadi kurang lebih dia nanti next bakalan stay di area Clock Tower Tower mungkin. sambil nungguin sama Nedrop, sambil nungguin Mr. Wager. Itu menurut gua something yang masih oke banget. Dan akhirnya nanti ketika kita bicara placement, Boss Nightmare terus juga Boom dan juga Jet ini bakalan jadi penentuan yang cukup menarik dan sangat-sangat gue nanti di akhir match. standing Iya. placement. Karena benar-benar game ini untuk game mereka bertiga ya, tentang berebutan tiket grand final. Betul. Cuman Oke. beda 1-2 tuh kayak lu 1-2 poin itu nyesek gitu. nyesek. Tapi kalau lu lihat ya, mau bicara standing, tapi kalau lu lihat sekarang itu standing sekarang untuk di spot C-nya itu ada Biketron nih. Betul. Kalau lihat yang sementara Tadi untuk ya? hari ini. untuk hari ini ya. Ya, di mana kita lihat di sini ternyata war dilakukan lagi dan lagi oleh tim Boom kali ini Bang Haji. Oke, sepertinya lebih ke arah ada player NXL yang coba datang melakukan upaya penyergapan. Udah mulai dimajuin aja. Masih ada teman-teman dari NXL yang bersiap, nggak terlalu terburu-buru untuk masuk, di mana Mang bakal menarik diri dulu. Udah kelihatan dari loncat dari sebelah kiri, coba narik lagi. Mat juga ternyata diberikan posisi yang cukup nikmat, menjadi flanker yang cukup merepotkan ke arah teman-teman dari Boom Esport. Langsung di-firing aja. Mang udah jatuh terlalu dekat scene di sana. Mat bakal coba join the fight, langsung ditembak dengan MR yang cukup baik. Nuting dengan segala kekuatan MP5-nya ditukar aja. Nuting Things bakal langsung coba tembak karena Nuting masih punya dengan MP5-nya. Firing lagi, ditahan dengan double barrel. Oke, gulung dulu medical kit, lari dulu, ternyata revive dulu. Masih sempat merevive harusnya, dan iya sempat revive harusnya. Ini dia masih bisa saling revive. Masih bisa saling revive antara kedua belah pihak. Tentunya Nothing kali mencoba untuk maju kembali melawan tim NXL, yang dimana satu player berhasil di knockdown lagi tentunya. Ternyata Boom mengembalikan keadaan, menyisakan 1 player dari tim NXL, mencoba untuk melakukan survive. Ilza nggak bisa kemana-mana, dan ini dia kemenangan untuk tim Boom lagi dan lagi.
Wow. Seperti yang gue bilang, ini bakal jadi cukup menegangkan terutama untuk teman-teman dari Boom, dari Boss Nightmare dan juga Jet Esports karena Aduh. memang ini rivalitasnya masih sangat kental terasa, apalagi dari kayak dari tiap tim punya cara untuk memanen poin kill mereka masing-masing dari tiap map yang berbeda juga, dan kebetulan kalau kita bicara map ini udah nggak berpihak di sini, jadi nantinya Boom gue yakin bakal cari rotasi teraman. Kalau kita bicara rotasi teraman berarti pas sampai di dalam zona nih, kita bicara zona ya. Ini dia. Nih, ini kan Boom di sini. Kalau seandainya dia ke kanan, chance ketemu Jet bakalan lebih menarik lagi kalau seandainya mereka pecah perang, dan nanti kemungkinan bakalan jadi peran antagonisnya itu adalah Island of Island God. of God. Ya, Wah, gimana wah. Island of God udah stay, kalau lihat itu di antara rumah 3 pick ya. Lihat, kalau Nah. kalau orang-orang santuy itu ya udah santuy gitu. Mereka nggak mau ribut. Orangnya tuh nggak suka cari perkara. Makanya kalau kita lihat Boss Nightmare Bosnya. benar-benar membuntuti pinggir zona karena mereka sadar tanpa mereka punya placement mereka belum tentu bisa dapetin kill dan juga placement yang lebih tinggi. Nah, dimana mereka benar-benar butuh banget poin ya Yes. dari ketiga tim ini. Dimana kalau lihat juga di sini Jet sepertinya Wah. mau nggak mau sebenarnya harusnya ketemu sih antara Jet dan juga Boom. Mengingat juga Boom udah kehilangan satu player. Yes. Ini nggak cukup apa ya, kalau lihat warnya ini bisa aja jika Jet memenangkan fight tersebut. Tapi nggak untuk kemungkinan juga Boom yang udah lagi on fire bisa mengembalikan keadaan karena mental itu juga dibutuhkan. Betul, dan yang paling penting lo harus lihat adalah lebih ke arah Island of God yang sangat-sangat mungkin menotis keberadaan teman-teman yang bakalan datang. Jet udah mulai coba melakukan upaya setup posisi, terlihat juga maju sendirian, terlalu beresiko Nuting, bakal coba dipanis, harus sadar, tembak dengan Kar 98, masih punya glue wall untuk pertahanan diri. Nuting bakalan coba charge sebuah frag grenade yang datang, tapi maybe berhasil dapetin AB terlebih dahulu. Piu juga berhasil dapetin Kucai, bakal meledak ternyata, maybe nice one. Robot maybe berhasil dapetin satu, dan Abim bakal coba adu aim melawan seorang Nuting. Dimajuin begitu ya, loncat. Abim juga udah bakal jatuh, menyisakan Tiger. Ini bakal jadi bencana tentunya untuk Jet karena tersisa Tiger aja. Apakah Tiger harus menjadi Tiger? Ternyata tidak. Ini dia waduh. Boom, Hungry Beast, 12 Hungry poin Beast. kill Boom. sudah berhasil diamankan. Boom ya mengamuk kali ini dengan 12 poin eliminasi, walaupun seperti gue bilang bertiga mereka masih on fire, bisa mengembalikan keadaan Jet. Dimana tadi titiknya tadi kesalahan sedikit mister kalau lihat dari Isalnya Ya. ketika dia melakukan sniper, kenapa ternyata itu miss ketika dia udah masuk duluan, dan ternyata tadi AB-nya terpanis dengan granatnya dan langsung dibalikan keadaan begitu aja dengan tim Boom Esports. Yes, Wah. jadi akhirnya kebetulan boleh gue bilang di sini Boom Esports juga memiliki refleks yang luar biasa cepat untuk deny dari serangan yang datang dan juga sedikit kagetan gitu atau surprise attack gitu. Dan kebetulan juga akhirnya sekali lagi gue mention Boss Nightmare di sini benar-benar memainkan peranannya dengan sangat baik. Ketika mereka udah tahu objektif mereka adalah placement point, mereka benar-benar mendapatkannya sebisa mungkin, dan sekarang mereka udah menjadi salah satu tim yang bakalan cukup aman dan masih lengkap 4 orang. Itu yang perlu kita take notes. Dan kalau kita perhatikan juga sebenarnya wave mereka selanjutnya lebih ke arah TME comeback. Kalau seandainya TME comeback lebih concern ke arah rumah labirin, ini nanti bakal jadi celah untuk Boss Nightmare memberikan surprise attack. Iya, tentunya Boss Nightmare ini yang udah mulai rotasi masuk perlahan ke dalam zonanya kali ini dengan cukup aman. Tapi kita lihat juga Island of God yang bakal bertemu dengan tim Boom Esports yang lagi berapi-api dengan 12 poin eliminasinya nih. Wah. Oke. Wah, ini wah, wah. bahaya banget sih dari Boom-nya, lagi-lagi meledak dia. Iya, ini benar-benar lu bisa lihat ya dari boomnya sendiri tuh udah mulai kebakar-bakar dari segi Kebakar-bakar. nickname-nya itu karena menjadi salah satu tim yang mempunyai kill terbanyak gitu kan. Iya. Itu dari segi visual. Tapi kalau kita berbicara dari segi zona, tadi juga sempat udah terlihat green zone atau zona selanjutnya karena tadi ada yang pakai wave info box. Jadi ini bakal jadi sulit banget jujur untuk Boom, untuk Island of God, dan juga mungkin untuk Bigatron. Karena kalau boleh gue bilang zonanya sebenarnya cukup berpihak ke teman-teman dari TME comeback. Nah, dan kita lihat juga TME comeback udah mengamankan center of zone-nya. Ini juga cukup enak banget posisi yang mereka dapatkan jika mereka bisa memaksimalkan posisi yang mereka dapatkan sekarang ketika menghalau Boss Esports ingin masuk ke zonanya. Dan Wah. sementara Virus bukan AWM terus menerus melakukan tembakan ke arah AMG dan kawan-kawan, tapi masih belum ada satu peluru pun yang connect terhadap tim Boss Nightmare kali ini Bang Haji. Ya, dan lebih ke arah untuk saat ini mungkin Boss Nightmare bisa save dulu, bisa tetap aman karena memang mereka masih bersinggungan sama zona selanjutnya, dan kebetulan memang mereka di paling pinggir. Kalau seandainya di sini TME masih malah bikin unnecessary move kayak coba nembak-nembak ke bawah, itu malah benar-benar mengundang Bigatron coba nge-attrack ke arah
TMS sih menurut gue. Iya, di mana juga TME ternyata memilih untuk holding position aja, nggak mau memaksakan juga melakukan firing terus menerus ke arah bos Nightmare ya. Dan ternyata zona lebih mengarah ke tim nomor 10 dari Labirin juga tim TME ya. Ternyata ada dari tim Big Etron lagi-lagi. Yes, lagi-lagi mantap Bigetron ya. Mantap Big Etron. Ini masih dengan apa ya, tren yang sama dalam artian kayak dari Boom, boleh jujur gue bilang satu-satunya cara mereka itu ya cuma mengelabuhi Bigetron. Kalau seandainya Garenya nggak turun ke bawah, tapi Garenya tadi udah turun ke bawah. Jadi menurut gue chance untuk Bigetron dikelabuhi dari alam bawah melalui rumah beton cukup rendah. Dan yang selanjutnya kita bakal bahas adalah ini, Aura NSC. Gimana mereka diam-diam sudah mengkoleksi 7 poin kill, dan kita bisa lihat juga kayak Piu dari tadi lumayan perform banget bersama dengan Kapten Wawan MKS tentunya, dimana dia juga masih punya global yang cukup banyak. Jadi kayak gue rasa chance dia untuk masuk ke rumah rusak pun masih cukup besar untuk stay ke zona berikutnya. Iya, untuk tim Aura NSC walaupun mereka udah kehilangan seorang Amek dan juga Randanya, but kita lihat di sana dari TME-nya masih holding position aja, dan juga tim Aura bakal langsung rotasi ke dalam rumah rusak ya. Dan kita lihat juga di sini Boom dan juga Big Etron, di mana Boomnya sedikit kesulitan ingin masuk zona, udah ditahan langsung oleh tim Island of God dan juga Big Etron. Ya ini bener-bener nice move banget dari Gare, harus gue akuin. Tadi Gare turun di waktu yang tepat. Dia turun pas emang Boom lagi melakukan rotasi sampai akhirnya Gare bisa kasih info ke teman-teman. Tapi ada peran antagonis lagi-lagi harus gue tekankan. Di sana ada Hen, menjadi merepotkan sekali Hen, tapi masih ada Maybe yang udah meledak dengan grenade yang dimiliki oleh Ikam. Tarik ulur dulu mundur ke belakang, masuk ke dalam rumah Labirin yang cukup safe, di mana Nuting ternyata berhasil dapetin Regar begitu saja. Bion bakalan maju bersama dengan teman-teman dari Island of God, siap menghadang para pemain yang ada di depannya, yaitu Bigetron dan juga Boom. Maybe udah tumbang, menyisakan Nuting dan juga Igap saja. Mampukah mereka selamat masuk ke placement selanjutnya? Karena kalau gue lihat Igap juga udah cukup solid posisinya. Bakal coba di revive, dikasih frag grenade, dibuka dulu Glue Wall untuk pertahanan diri, dan di samping sudah sangat menjadi ancaman karena di samping sudah ada Island of God yang siap langsung menjump shot. Seorang Igap sudah jatuh, gak bisa berbuat banyak lagi. Coba revive dulu, dah gak punya banyak pilihan. Nuting pakai ke Bunda, Nuting udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Meledak dulu dikit tapi masih bisa mengelabui keadaan karena ada Joseph nunduk dulu di balik box. Udah bakal jadi kesempatan untuk Island of God melulu lantakan Bigetron. Tidak mantap Bigetron posisinya karena sekarang udah ada Lord Hands, udah ter-revive harusnya. Bakal coba langsung dijam shot begitu saja. Ikam bertemu dengan Anca juga bersiap melawan seorang Hands dan juga Bion. Maju ke depan, tarik ulur mundur ke belakang. Gare mencari sisa player dari Yoge yang ada. Cukup alot play dan juga war yang dilakukan. Dan di sisi lain ternyata juga zona bakal berjalan menarik mereka semua keluar dalam zona yang udah semakin sakit. Bakal coba dijam shot kita. Nuting malah mendapatkan satu orang Bion. Masih bisa dimanfaatkan kesempatannya untuk seorang Nuting. Loncat dikit, lagi-lagi berhasil didapatkan satu orang. Ternyata Nuting berhasil dapetin Island of God, dan ya Island of God harus posisi ke-6. Masih berhasil selamat. Apakah juga Bigetron? Tidak, ternyata malah Nuting harus posisi ke-4. Luar biasa, tidak mantap Bigetron, tapi nggak apa-apa. Boom harus posisi ke-4 dengan presentasi yang cukup baik, dan Aura NSC juga harus posisi ke-3. But that's okay, Aura NSC udah do the best. Ini tersisa Boss Nightmare dan juga TME yang cukup sabar dari tadi menunggu atau menahan posisi mereka di bawah pick, dan kita lihat ini bakal pecah fight antara TME dan juga Boss Nightmare, mengingat bosnya masih menyisakan 4 player. Dan I'm God mendapatkan seorang Valdo, bakal komen langsung dirasa seorang Riza dan kawan-kawan. Fearless juga sudah ada di komit terus ke atas seorang Virus masih mampu bertahan. Coba lagi di jam seorang Riza menggunakan MP5-nya masih bisa digocek, masih dicari juga. I'm God di sini coba cukup sabar di jam lagi, masih ada Gowal menyisakan, Gowalnya masih bisa bertahan dan gak bisa. Virus terkena knockdown, menyisakan satu seorang Valdo, mampukah bertahan? Gak bisa, Valdo yang kena knockdown. Ini dia Buya untuk Boss Nightmare. Wow. Bravo buat Boss Nightmare, benar-benar luar biasa. Sebuah konsistensi yang berhasil dan berakhir manis bisa gue bilang. Kayak mereka ketika